Geso-geso adalah merupakan alat musik tradisional ini bertahan di Kabupaten Poso, Tojo Una-Una, bahkan Ampolore juga. Geso-geso mulai berkembang dan berkembang dengan beragam informasi terbaik dan peristiwa yang terjadi silih berganti. Hadirkan fakta terkini secara lengkap lewat laporan utama dan laporan langsung di setiap perkembangan secara akurat dan berimbang. Untuk Anda, kami hadirkan pilihan terbaik setiap hari. Klik Indonesia Barat, pukul 6 waktu Indonesia Barat, Klik Indonesia Siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Klik Indonesia Petang pukul 18 waktu Indonesia Barat dan akhiri hari Anda dengan Klik Indonesia Malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Jadikan hari Anda semakin berkualitas Diajari saya apa TPR. itu langsung ngejeti gurune TVRI Media diajari satu kan delok video terus engko delok video gurune praktekno. Terus engko ditiru. Terakhir niki kan praktek. prakteknane kuwi dipicuti gurumu ngono. Prakteknane mijeti rentange dhewe. Tapi Anda masih Didelok bersama Jurnal gurune. Piala Dunia FIFA 2026 dan kita akan hadirkan informasi berikutnya. Kali ini adalah laga-laga yang akan berlangsung dari dini hari sampai besok pagi. Ini dia, ada Portugal bertemu dengan Apa itu? Uzbekistan pada laga kedua grup K Piala Apa itu? Dunia 2026. Portugal ini motorik Cristiano Ronaldo Arya. sudah memburu kemenangan perdana mereka. Ingat, Uzbekistan meninggalkan kesan positif meski kalah 1-3 dari Kolombia di laga perdana. Laga menarik akan tersaji pada fase grup K Piala Dunia 2026 antara Portugal melawan Uzbekistan. Portugal yang Awas, jangan jatuh nanti. Cristiano Ronaldo tentu sedang memburu kemenangan Dunia 2026. Sebab Portugal hanya bisa berbagi skor 1-1 saat melawan Kongo di laga pertama. Portugal dapat menjaga peluang lolos ke fase grup jika mereka dapat mengalahkan Uzbekistan. Lihat kekuatan tim dan pengalaman di pentas dunia, Portugal bukan untuk menjadi wakil Asia tersebut. Perhatian pun tertuju kepada kapten tim Cristiano Ronaldo. Penyerang berusia 41 tahun itu bermain penuh selama 90 menit saat menghadapi Kongo. Namun ia gagal melepas satu pun tembakan tepat sasaran dari 3 peluang yang diperoleh. Catatan itu memperpanjang sorotan terhadap performanya karena gol terakhir Ronaldo di Piala Dunia tercipta saat menghadapi Ghana pada fase grup edisi 2022 lalu. Jam 3 enggak ada. Sementara itu, Uzbekistan mencatatkan sejarah sebagai negara Asia Tengah pertama yang tampil pada putaran final Piala Dunia. Meski pada laga perdana mereka harus Kita menang dulu. dari Kolombia, namun penampilan The White Walls Ora Jai, cukup tetap menjanjikan. diwei panggung. Ronaldo urung tau untuk udah Gol mesti perdana Uzbekistan dalam mungkin sejarah yo. kesertaan mereka di Piala Panggung. Dunia. Meski demikian, statistik laga melawan Kolombia menunjukkan sejumlah kelemahan. Sepanjang babak pertama, Uzbekistan tidak mencatatkan satu pun sentuhan di dalam kotak penalti lawan. Mereka menjadi satu-satunya peserta Piala Dunia 2026 yang membukukan catatan tersebut. Meski begitu, Uzbekistan bukan lawan yang dapat diremehkan oleh Portugal. kelas nano Jadi, Ronaldo sempit. dan kawan ngom mandi meleng. Ini ya, Portugal ya. terus dong ya. Publik menunggu Portugal menang, kemudian juga menunggu ada Baca timah sebenarnya, Bang. mendapatkan orang Sambung. Cristiano Ronaldo. sarung enggak Pak D jadi setia ya Rek. Sudah biasa, Ada pressure nih. ada pressure. Oke. Ingat, bukan Mudah, pasti. ada penyerangnya yang luar biasa bisa Iya. wow bermain di Awas, awas. di Roma itu berbahaya sampai di Hayati juga pemain belakang dari Portugal Ya, itu dia menjadi
menjadi tantangan besar Portugal untuk kembali lolos ke babak 32 besar tentunya, melanjutkan sejarahnya untuk berlaga di Piala Dunia tentunya ya. Oke, Piala Dunia 2026 kembali akan menyajikan duel yang menarik. Ini ada Kolombia juga akan berhadapan dengan Kongo di laga kedua grup K. Kolombia berpeluang mengamankan tiket babak 32 besar lebih cepat. Sementara Kongo berpeluang menciptakan sejarah kemenangan pertama di putaran final usai penantian lebih dari 5 besar. Wow. Never felt this free before. I'm high and I'm getting higher. Chains don't rattle. Timnas Kolombia akan menghadapi Timnas Republik Demokratik Kongo pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Estadio Guadalajara akan menjadi saksi bisu duel krusial tersebut. Kolombia menatap laga ini dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah sukses menumbangkan Uzbekistan 3-1 di laga pembuka. Kemenangan tersebut membawa Kolombia memuncaki klasemen sementara grup K. Sementara itu, Kongo datang sebagai tim yang mencuri perhatian publik. Permainan mereka yang menahan imbang Portugal dengan skor 1-1 menjadi salah satu kejutan di pekan pertama Piala Dunia 2026. Lewat disiplin dan organisasi permainan yang baik, Kongo sukses mematahkan prediksi bahwa Portugal yang akan mendominasi permainan. Meski tidak membawa pulang kemenangan, hasil imbang tersebut membuktikan bahwa mereka tertinggi sepak bola dunia. Saat ini Kolombia lebih unggul jika ditinjau dari kualitas skuad dan pengalaman di level internasional. Namun ketangguhan Kongo di laga pembuka menunjukkan bahwa mereka bukanlah lawan yang terus wajar kan itu Kolombia Nestor Lorenzo diperkirakan memakai formasi 4-2-3-1 yang dinilai lebih seimbang untuk menghadapi Kongo. Sementara di bawah komando Sebastian Desabre, Kongo diprediksi menggunakan susunan pemain 4-3-3 dengan mengandalkan organisasi bertahan yang solid. Laga ini menjadi ujian penting bagi kedua tim, di mana Kolombia akan memastikan tempat di babak 32 besar jika sukses membawa pulang poin penuh. Sementara itu, Kongo berpeluang mencetak sejarah kemenangan pertama mereka di putaran final Piala Dunia, usai penantian panjang selama lebih dari 5 dekade. Nah, laga berikutnya ini laga yang ditunggu-tunggu juga ya. Refleksi Timnas yang akan berhadapan dengan Ghana. Ini akan bertemu pada laga kedua mereka di grup L Piala Dunia. Putri Lawrence lebih diunggulkan, namun Ghana bertekad melanjutkan tren positif setelah meraih kemenangan pada laga pembuka. Pertandingan seru akan tersaji di grup L Piala Dunia 2026 saat Inggris menghadapi Ghana di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim datang dengan modal kemenangan pada laga pertama. Inggris sukses mengalahkan Kroasia dengan skor 4-2, sementara Ghana menundukkan Panama 1 gol tanpa balas. Hasil tersebut membuat kedua tim sama-sama mengoleksi 3 poin. Kemenangan pada pertandingan ini akan membuka peluang besar untuk melangkah ke babak 32 besar lebih cepat. Inggris tetap menjadi unggulan berkat kualitas pemain yang merata di setiap lini. Tim asuhan Thomas Tuchel diperkuat sejumlah bintang seperti Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka, hingga Phil Foden. Performa tajam lini serang Inggris juga menjadi modal penting setelah mampu mencetak 4 gol pada pertandingan pembuka. Di sisi lain, Ghana tidak ingin hanya menjadi pelengkap. Tim berjuluk Black Stars itu menunjukkan disiplin pemain yang baik saat mengalahkan Panama dan siap memberikan perlawanan sengit. Pelatih Carlos Queiroz menegaskan timnya akan bermain tanpa rasa takut menghadapi salah satu favorit juara dunia tersebut. Secara statistik dan kualitas skuad, Inggris memang lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Namun Ghana memiliki kecepatan serta semangat juang tinggi yang berpotensi memberikan kejutan. Tahun pisan buat Laga tambahin ini diprediksi diprediksi langsung ketat sejak menit awal, dengan Inggris berusaha menguasai permainan dan Ghana mengandalkan serangan balik cepat untuk mencuri peluang. Siapapun yang mampu meraih 3 poin akan semakin dekat dengan tim yang menuju babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kita tunggu apakah di cuaca panas di Florida Miami mampu begitu ya untuk memberikan performa terbaik, mengingat laga sebelumnya mereka di Dallas. Tadinya tertutup, suhunya diatur di bawah 27 derajat Celcius, jadi sejuk. Dan mereka main babak kedua kencang. Melawan Ghana terbuka, tidak ada AC. Mereka bisa bermain seperti ketika mereka mengalahkan Kroasia. Yes, itu menjadi tantangan tersendiri bagi Inggris tentu saja. Selain juga Ghana tidak bisa dipandang sebelah mata tentunya. Betul sekali. Alright,
tim lain juga yang patut kita nantikan penampilannya. Panama dan Kroasia ini akan menjalani pertandingan yang penting karena akan menentukan nasib mereka di Piala Dunia 2026. Kedua tim datang dengan tekanan tinggi untuk menentukan nasib mereka dalam perburuan tiket menuju babak gugur. Panama dan Kroasia akan menjalani pertandingan penting yang akan menentukan langkah mereka selanjutnya di Piala Dunia 2026. Toronto Stadium akan menjadi saksi pertandingan penting grup L dengan misi wajib menang bagi kedua tim demi menjaga asa lolos ke babak 32 besar. Panama datang dengan luka mendalam setelah kalah 0-1 dari Ghana lewat gol dramatis di menit akhir. Sementara Kroasia bertengger di posisi juru kunci usai dihajar Inggris dengan skor 2-4. Meski membuka laga pertama tanpa poin, namun Panama berhasil memperlihatkan posisi permainan yang sangat baik. Tim asuhan Thomas Christiansen mampu membuat Ghana frustasi hampir sepanjang pertandingan dan hanya menyerah akibat gol yang tercipta pada masa tambahan waktu. Panama tidak sekedar menunjukkan kemampuan bertahan, namun juga mampu membangun ancaman yang nyata. Masalah terbesar Panama terletak pada penyelesaian akhir, di mana peluang yang berhasil diciptakan belum mampu dikonversi menjadi gol. Christiansen diprediksi tetap mengandalkan skema 3 bek sejajar yang diisi oleh Giovanni Ramos, Jose Cordoba, dan Andres Andrade untuk meredam kreativitas lini tengah lawan. Kroasia justru menghadapi tekanan yang jauh lebih besar. Kekalahan dari Inggris memperlihatkan tanda-tanda menurunnya generasi emas mereka yang dalam satu dekade terakhir berhasil mengukir sejarah luar biasa. The Blazers terlihat kesulitan keluar dari area pertahanan ketika ditekan secara agresif oleh Inggris. Pelatih Zlatko Dalic kemungkinan besar akan melakukan evaluasi di sektor fisik setelah timnya kewalahan menghadapi tekanan agresif Inggris. Dia diprediksi akan memasang 3 gelandang tengah sekaligus, yakni Luka Modric, Mateo Kovacic, dan Mario Pasalic, yang akan mengontrol penuh jalan laga untuk memanjakan lini depan yang dihuni Ivan Perisic, Petar Musa, dan Andrej Kramaric. Panama kemungkinan tetap mengandalkan kedisiplinan organisasi pertahanan dan transisi cepat. Sementara Kroasia diperkirakan berusaha mendominasi penguasaan bola sejak awal pertandingan. Meski Panama berpotensi memberi kejutan, namun pengalaman dan kualitas skuad Kroasia mampu menghindarkan mereka dari kekalahan. Bagi Panama, hasil imbang dan raihan 1 poin bisa menjadi hasil bersejarah. Sementara bagi Kroasia, hasil imbang justru berpotensi menambah tekanan dalam upaya menyelamatkan langkah mereka di Piala Dunia 2026. Kroasia bisa lolos. Harusnya bisa sih ya melanjutkan legacy mereka yang mereka langganan Piala Dunia, bahkan di 2018 ya mereka finalis, tidak bisa diragukan. Masih ada Luka Modric ya, semoga saja nggak menggendong tim sendiri ya, tentunya Kroasia ya. Oke, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Inggris melawan Ghana. Saksikan di TVRI Sport. Kolombia melawan Republik Demokratik Kongo. Saksikan di TVRI Sport. TVRI akan menyelenggarakan program pelatihan Master of Ceremony dan video editor untuk masyarakat umum yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 sampai 10 Juli 2026. Bisa durungnya wis tau pikir pi. Apa? Jalan Studio Alam Kota Depok. Nanti. Maksudnya berapa? Ijen nang jopo. Pendaftaran dapat menghubungi Pulau yang dikit apa nih sih? Wes yang pijet. Ngabul. Nanti. Neng mat sate. Masak itu ya. Pijet awak tradisional ini lho kayak nenggone kakiku. Nah, Semarang pada mutus tuh kan? Yang akan kami hadirkan Semarang. adalah mengenai euforia
Negara refleksi Austria Dereng. ternyata nggak hanya Aku pijet neng Mas Atem nih gue nganu di sombong aku gak seneng pijet, gak tahu kesel kali, kesel lereng situ lah. Serak kesel nih. Lereng tak mana sembun mari. Kayak pijet nih jalurnya gitu nih bu, kenapa? Geger tok. iya. Mega bintang sekaligus kapten tim nasional Argentina, Lionel Messi, resmi menasbihkan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah putaran final Piala Dunia FIFA. Rekor prestisius tersebut digenggam Messi setelah secara akumulatif mengemas 18 gol dari 28 pertandingan yang telah dilakoninya di panggung tertinggi sepak bola dunia. Catatan resmi FIFA menunjukkan bahwa keberhasilan Messi memuncaki tahta top skor sepanjang masa ini tidak lepas dari sumbangan 2 gol yang dilesakannya ke gawang Austria pada laga kedua grup J di Stadion AT&T, Texas, Amerika Serikat. Torengan teranyar pemain berjuluk La Pulga tersebut otomatis melampaui rekor yang sebelumnya dipegang oleh penyerang legendaris timnas Jerman Miroslav Klose yang mengoleksi 16 gol dari 24 pertandingan. Perjalanan Messi dalam mimpi rekor abadi ini membentang selama 2 dekade dalam 5 edisi Piala Dunia yang berbeda. Sampai Z ya. Pada edisi Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung di Argentina ini, penyerang veteran tersebut tetap tampil tajam dengan sudah mengoleksi total 5 gol di pertandingan pembuka tersebut. Dan pas musim menunggu ya. Lolos ke babak 32 besar, Messi masih memiliki kesempatan yang sangat terbuka lebar untuk terus menambah pundi-pundi golnya dan memperjauh jarak rekor dari para pesaing. Berbelanja kebutuhan lah ya. Wah, selebrasi atau kemenangan dari Argentina ini dirayakan sama semua orang, salah satunya Mana aku melek terus yang nih. ada di front row. Dilihat nggak, itu adalah orang pertama yang Jenek. disambut sama Messi Anu, untuk melek sampai selebrasi. ngomong. Wah, beruntung sekali ya jurnalisnya ya. Nek mbak kapal. Senior pasti yang ada di front row. Ya aku kan kerja cukup kan patang jam. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir Gue nek menilai awan kegiatan ngono kuwi lomba Piala apa Dunia iso 2026 ini overtime mampu 2 jam mendorong 3 pertumbuhan jam. ekonomi lokal. Amane ngene iki aku coba jam 4.08. Gue nek esuk 4.08 laren sarapan setengah 9. Gue overtime masih jam setengah 11 jam 2. Saat nonton bareng di Media Center TVRI Senayan Jakarta, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, kegiatan nobar Piala Dunia yang disiapkan gratis melalui TVRI telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Menpora menyatakan saat ini sudah terdapat sekitar 7.200 titik nobar yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Erick Thohir menjelaskan Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama Kementerian Dalam Negeri sebelumnya telah mendukung pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kegiatan nobar sebagai bagian dari upaya menggerakkan ekonomi lokal. Tadi disampaikan Pak Dirut, sekarang titiknya aja sudah 7.000 lebih, yang 7.200 yang nonton bareng. Jadi artinya kan suatu kegiatan yang positif. Ya, dan tentu karena itu kami dari Kemenpora juga waktu itu kita sudah meminta ya bersama Pak Tito waktu itu kepala daerah kita coba untuk berusaha melakukan kegiatan nonton bareng untuk mendukung yang namanya pertumbuhan ekonomi melibatkan UMKM. Tentu selain tadi secara hiburan. Menpora Erick Thohir berharap TVRI dapat menjadi salah satu platform yang lebih banyak menayangkan pertandingan olahraga nasional. Kolaborasi antara pemerintah, TVRI, dan sponsor dapat menjadi solusi untuk memperluas akses masyarakat terhadap berbagai ajang olahraga. Jangan kemana-mana dulu karena jurnal Piala Dunia FIFA 2026 akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Usai jeda. Saksikan siaran Piala Dunia hanya di TVRI.
Indonesia. Hari ini, hari pertandingan. Tahun ini, Piala Dunia bisa ditonton gratis di TVRI. Televisi milik semua rakyat Indonesia. Karena Piala ini milik semua. Rayakan dengan nonton bersama. Momen indah yang penuh kehangatan. Itulah Piala Dunia tahun ini. Jadi dari titik sarapnya sih. Milik kita semua. Nah, itu sering di nganu deh, itu lanjutan. Mas, cara masih dari bagian kene tok, sing di bagian tengah itu no. Sering titik-titik sarapnya. Wah, melu meleh untuk pelatihan meleh itu. Ben oleh sertifikat sekalian yang kalau juta deh aku nang nes tapi orang melu lu nunggu gue deh orang pas lanjutin malah guys soalnya kamu tanya itu loh coy pengen banget futsal nama api cuma kira-kira apa-apa positif asli nah dia nggak tapi pelatih aku mau nggak pelatih bukan nurutin selamat orang lain Selamat tuh Isen. pensiun tahun ini yang salah. Waktunya Bildu. Yuk, nonton bareng di TVRI. Ada pensiun lah pensiun. Kita tahu nama mas, ngomong apa pensiun? Hah? Kita tahu nih mas Ani ngomong pensiun, nggak pensiun oleh nama iki orang Islami lagi pensiun. Udah gue udah bareng sak baraan karo Pak Marino ku ya. Marimo wis pindah-pindah ngacek ya. Pindah-pindah ke maksudnya. Wis ndak mundur ning SMP terus pindah oleh. Tentunya kita tahu bahwa Piala Dunia ini memang memiliki daya tarik tersendiri bagi bahkan ya bagi Apa ada mana masuk ya? untuk kocok yang sangat dalam untuk menyaksikan gelaran ini dengan memilih Pada Piala Dunia kali ini ada sebuah paket eksklusif yang ditawarkan oleh warnanya orang ngono. Amerika. Paket tersebut kabarnya memiliki harga $1 juta atau setara dengan 16 miliar rupiah. Piala Dunia 2026 Amerika Serikat tak hanya menjadi pesta sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga membuka peluang bisnis wisata premium di berbagai kota. Mencapai 16 miliar ya Semua paket hotel dan wisata. perusahaan perjalanan menyediakan paket eksklusif untuk supporter kalangan atas. Nah Piala dulu Dunia 2026 memang dulu beda. langsung Kali ini jumlah 6 peserta miliar itu sak apa sak wisatanya ini. Selain itu, ini juga berlaku sak di paket 3 yang negara lebih dan tinggi. 16 kota. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko diperkirakan menarik sekitar 6,5 juta pengunjung. Di tengah tingginya harga tiket pertandingan, berbagai paket perjalanan mewah bermunculan untuk menyasar wisatawan kelas atas. Nominal paket menonton dan wisata itu mencapai ratusan ribu hingga jutaan dolar Amerika. Mengutip New York Post, salah satu yang paling mahal datang dari The Mark Hotel di New York. Hotel tersebut menawarkan paket Penthouse World Cup senilai 1 juta USD atau setara dengan 16 miliar rupiah. Paket itu mencakup tiket final Piala Dunia, transportasi helikopter pribadi ke MetLife Stadium, menginap 4 malam di Penthouse Hotel untuk 6 tamu, serta akses ruang pribadi dengan pemandangan Central Park lengkap dengan pelayanan mewah lainnya. Paket tersebut juga termasuk pelayaran pribadi di New York Harbor dengan sajian dari koki ternama. Pelayaran helikopter menjadi salah satu daya tarik utama karena MetLife Stadium dinilai sebagai salah satu stadion Piala Dunia yang paling sulit dijangkau. Kita tuh ngomongin Piala Dunia tuh serba-serbinya tuh memang banyak sekali Bung Boy ya. Tentunya juga nggak lepas dari peran penting para pemain di dalamnya. Jadi banyak pemain legend nih yang lahir dan juga menjadi
fenomena dan dikenang sampai saat ini. Salah satunya of course adalah seorang Diego Maradona. Diego Armando Maradona tercatat sebagai satu dari sekian legenda terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Dia dikenal berkat kepemimpinannya membawa tim nasional Maradona Argentina meraih gelar juara seperti Piala Dunia tahun 1980. seramai nih saya bener nganu Maradona. Diego Armando Maradona lahir di Buenos Aires, Argentina pada 30 Oktober 1960 dan mulai menunjukkan bakat luar biasa sejak usia muda. Tuhan ya. Karir profesionalnya dimulai bersama klub Argentinos Juniors sebelum Nomor 10 ya, nomor bergabung keramat dengan Boca Argentina. Juniors dan melanjutkan karirnya di Eropa bersama FC Barcelona serta SSI Napoli. Bersama Ipartenope, ia berhasil membawa klubnya meraih berbagai gelar domestik dan menjadi ikon klub. Puncak kejayaan Maradona terjadi pada gelaran Piala Dunia 1986 di Meksiko. Pada babak perempat final, Argentina menghadapi Inggris dan menang dengan skor 2-1. Laga tersebut melahirkan 2 gol legendaris Maradona yang kini dikenal dengan gol tangan Tuhan dan gol keduanya diingat dengan nama Goal of the Century. Argentina melanjutkan perjuangannya hingga partai final menghadapi tim nasional Jerman Barat di Stadion Azteca, Meksiko. Pertandingan berakhir dengan skor 3-2 untuk Argentina, sekaligus memastikan Albiceleste meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. Penampilannya memimpin tim dan menjadi motor serangan di Piala Dunia 1986 dianggap sebagai salah satu performa individu terbaik dalam sejarah sepak bola dunia. Selain di level tim nasional, Maradona juga mencatatkan karir gemilang di level klub, khususnya ketika membela Napoli ketika ia berhasil membawa timnya meraih gelar Serie A untuk pertama kalinya. Hal tersebut menjadikannya sebagai salah satu ikon terbesar dalam sejarah klub Napoli. Setelah pensiun sebagai pemain, Maradona tetap terlibat dalam dunia sepak bola sebagai pelatih. Dirinya sempat menangani tim nasional Argentina di Piala Dunia 2010. Hingga akhir hayatnya, Maradona tetap dikenang sebagai simbol kejayaan sepak bola Argentina dan inspirasi bagi generasi sepak bola di seluruh dunia. Informasi Piala Dunia akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Jangan novel TVRI orang jadwalnya juga. Murahnya. Kalau di sejarah wis esuk. Mulai jam 2 jam 2. Ini dulu Indo jadi kalau Ronaldo, jadi kalau Messi, mau kayak Messi, apa ada jelas guys. Yang no. United as billions. So you and all of you bring your game to the beautiful game. We are FIFA. We are football. No song. Songs. We are 26. Duh, ora coy. Pemain doang nih ya. Pemain Belanda buat nih kok. Yang merawat pemain Belanda. Lah piye? Gue wis OP Indo. Enggak cara dimurnikno sik coy batinnya. Batinnya harus dimurnikno sik ben full Indo. Ora ono masih. Malah goblok wae. Merupakan alat musik tradisional Dari jam bertahan di Kabupaten Poso, Tojo Umauna, bahkan Tampolore juga. Semenjak wis ganti nganu pelatih ya. Itu mulai berkembang dan dalam Jadi kulo niate ku wis ganti ben ora Belanda. Ben ora kakean Belanda ngono. Opo-opo isine Indonesia loro telu main. Yo.
Jadi kuifak itu. Patrick itu. Iya, di orang pasti kan tetap sok atasan ya. Patrick kan nganggur malam. Si buta itu. Oke, usai serangkaian pertandingan tentunya kita akan mengupdate seperti apa peta persaingan tim-tim yang sudah berlaga hingga hari ini. Sudah sama. Sudah sampai sini enggak pijitnya? Belum baru kaki. Dari grup I ada Prancis dengan 6 poin, Norway juga 6 poin, Senegal dan Irak masing-masing belum meraih poin sama sekali. Di grup J, Argentina memuncak klasemen 6 poin, Austria 3 poin, Aljazair 3 poin, Jordan belum mendapatkan poin. Dan tentunya kita juga akan mengupdate jadwal pertandingan dari dini hari hingga besok pagi. Ini dia. Malam ini akan tersaji laga dari grup K antara Portugal menghadapi Uzbekistan pada pukul 23 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional. Jam 11 apa? Tidak kasih. Pertandingan di grup L, Inggris melawan Ghana pukul 2 dini hari di TVRI Sport. Di grup L juga ada Panama akan menghadapi Kroasia Bendera Panama lagi Ghana di apa itu? TVRI Nasional. Bedanya bendera Panama karo Dan di grup K, Colombia akan bertemu dengan Kongo Kongo. pukul 8 pagi di TVRI Sport. Semoga jadwal-jadwal yang sudah tersusun rapi dan terencana ini bisa lancar berjalan mengingat cuaca di Amerika, Meksiko, dan Kanada juga mungkin bisa saja terjadi perubahan begitu ya, Bung Boy. Yes, dan itu dia tadi akhir dari perjumpaan kita untuk Jurnal Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Dan seperti biasa, besok setiap hari sampai final nanti kami berdua akan menemani footballer semuanya. Saya Anita Mai. Saya Bueno ya. Kita akan pamit dulu untuk sekarang. Ketemu lagi besok. Sampai jumpa dan salam olahraga. Thank you. Kan pula apa coy? Bukan untuk mana? Buat sekolah makasih. Dia aman gak melu kantor? 10k. Kue mau Mas Andi ku 10k. Iya, kemarin. Nah, ning di. Iku lho. Karo AHY iki aku. Karo AHY. AHY ning di Jogja. Kampus. Masa 10k? Iya iku. Nang ora. Andene. Laku. Kasih Laku. Gua sejam mau. 40 sama menit. Masa iya? Lo sejam saya lari terus naik sama Rame. Yola pas dia nggak sama ada lari. Kadang dulu sama menit lah. Gua orang tak meniti kok. Sing adu-adu udah meninggal. Ini orang kita ini harus buka paling jam. Bau nunggang kalau mana ada? Yang sana. Tahu ting 5K ting. Orang pantang lomba. Enggak. Aku ngerti melu 5 kali, emang itu 3 kali. Juga kandang-kandang. Lah yo, wis daftar wis sini. Lah dia gitu. 8 juta. Piro harganya? Enggak sih, daftarnya. Tinggi. Itu kamu itu. Karena orang lu sih daftar 5 kali. Orang malu itu malah kalau jual sini. Enak ya. Ayo. Lagi bercanda dan serius.
20 juta, 15 juta, 10 juta. Sing 10 kali sih. Kayak juta, 20 juta. Yang pati ramah ngomong. Kalau kamu nggak ngerti nggak aja malah. Selalu juga lari. Ini pasti ramai tuh. Itu harus sekolah. Apa? Iya pak orang. Itu malah 10K, 5K, 3K, sing anu baca KB yang juara. Apa sing dapat? Enak malah. Iya. Kurang publikasi mana ya? Nah, nggak mau dong boy. Malu terus, terus. Kau apa terus? Tarkam lari mana? Pasti kurang tarkam lari loh. Viral ini orang tarkam lari loh. Yo, kalau soalnya tarkam poli luar. 3 rudal yang ditembakkan Israel di kota Gaza, Palestina menewaskan remaja putri Palestina yang tengah dalam perjalanan ke sekolah. Poso bloko, ono. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim aset Iran yang dicairkan digunakan untuk membeli barang-barang Amerika Serikat, namun Iran menegaskan tidak wajib membeli produk Amerika. Trump ini sibuk banget gitu ya. Orang Piala Dunia. Saudara, selamat bergabung dengan TVRI. FIFA World Cup 2026. Dunia dalam berita kembali hadir menjumpai Anda dengan beragam informasi dari berbagai penjuru dunia bersama saya, Herdina Suherman. Saudara, pertama informasi dalam berita kami awali dengan serangan Israel di jalur Gaza, Palestina. Kemudian Rusia tangkap 2 wanita yang rencanakan pemboman atas perintah Ukraina dan kilat spektakuler di pegunungan Ural Rusia. Seorang ibu Palestina di kota Gaza, jalur Gaza Utara, mengisi putrinya yang tewas akibat serangan Israel saat dalam perjalanan ke sekolah untuk menyelesaikan ujian. Para pelayan berkumpul di rumah sakit Al-Shifa, tempat jenazah Ragat, gadis berusia 16 tahun itu dibaringkan. Ibu Ragat menuturkan putrinya terkena tembakan 3 rudal Israel saat berjalan ke sekolah. Korban sudah kehilangan ayahnya yang tewas pada 2 tahun silam. Kepanikan meletus di Al-Rima, kota Gaza setelah serangan Israel menewaskan pelajar putri Palestina. Rekaman gambar menunjukkan kendaraan yang hancur di lokasi serangan, sementara warga berkumpul di dekatnya dan ambulans melewati daerah tersebut. Selain menewaskan pelajar, serangan udara Israel juga mengakibatkan sejumlah warga sipil Palestina. Warga sipil Palestina di Gaza mengatakan Israel memperlakukan mereka seperti binatang. Serangan Israel di Gaza terus berlanjut kendati ada perjanjian gencatan senjata. Serangan pesawat tak berawak Israel dan penembakan di daerah pemukiman dan kamp pengungsian terus menelan nyawa warga sipil Palestina termasuk anak-anak. Kepala negosiator Iran Mohammed Bagher Khalifah menemui Sultan Oman Hatham bin Tarik setelah pembicaraan damai di Amerika Serikat di Swiss. Sultan Oman melakukan perundingan Iran dengan Kota Oman di Muscat.
Pertandingan Iran kali ini merupakan pembicaraan putaran pertama dengan Amerika Serikat di Swiss telah menghasilkan kemajuan dalam upaya mengakhiri perang Timur Tengah. Taliban didampingi oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan pertemuan dengan para pejabat Oman. Iran menyatakan hari ini bahwa Badan Pengawas Nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional atau IAEA, tidak akan dapat memeriksa situs-situs nuklir utama yang dibom oleh Amerika Serikat dan Israel tahun lalu. Dinas Keamanan Federal Rusia FSB menahan 2 wanita di Pyatigorsk atau Stavropol Krai, Rusia Selatan karena diduga merencanakan pengoboman di dekat fasilitas polisi Rusia. Kedua wanita itu adalah seorang warga lokal berusia 17 tahun dan seorang kaki tangan berusia 44 tahun. Media pemerintah Rusia dan FSB menyatakan kedua wanita tersebut direkrut oleh intelijen Ukraina dan membawa alat peledak buatan sendiri yang setara dengan 2 kg TNT. Tersangka yang lebih muda ditangkap di dekat gedung keamanan dengan 1 bom dan wanita yang lebih tua diduga menunggu untuk mengirimkan alat peledak kedua setelah layanan darurat tiba untuk memaksimalkan korban. Kedua wanita tersebut kini berada dalam tahanan dan FSB menyatakan kedua tersangka sudah mengaku. Kilatan-kilat ungu terang menerangi Chelyabinsk di wilayah Ural, Rusia. Rekaman gambar menunjukkan langit berkilauan di atas gedung-gedung. Pusat Hidrometeorologi Chelyabinsk menyatakan wilayah tersebut berpotensi diguyur hujan lebat dan badai petir hingga 23 Juni waktu setempat. Selama 2 minggu pertama bulan Juni, kota ini diguyur curah hujan hingga 75 mm dibandingkan dengan rata-rata bulanan 61,8 mm. Nah, sembah-sembah. Jumane ngarakan terus kepetiran akan makin ke Dunia adalah informasi akan kembali dengan informasi yang lain. Tidak pernah berhenti di bawah ancaman dan membantu dan wajib memberi produk Amerika Serikat dari aset yang dicairkan. nyatanya ini gue umur yo tak ubah-ubah kembangnya tak cemplung no ada Kalau dulu mau ngantor gitu aja itu aku cara tadi anak aku mesti sambut no ubah-ubah sekolah terlalu bincang di jalan itu ini jatahnya mau ngantor itu mahal liburan gini-gini aja. Aku sholat aku sholat saya cuma kemana lagi kedua jenis Ini ada Pokari Fiswood. mana ada tulisan Pokari mana coba baca oh itu nonton gambar itu Saksikan di sana di sana nyata Geso-geso adalah merupakan alat musik tradisional sekarang ini bertahan di Kabupaten Poso, Bojo Una-Una, bahkan Nampolore juga di Tanah Kayu. Begitu mulai berkembang dan dalam perkembangannya bukan hanya kaum lelaki, kaum perempuan boleh masuk. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Dunia Dalam Berita. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim aset Iran akan dicairkan untuk membeli barang-barang Amerika Serikat. Sementara itu, Iran menegaskan tidak pernah berunding di bawah ancaman dan Iran juga membantah bahwa Iran wajib membeli produk Amerika Serikat dari dana aset yang dicairkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim aset
aset Iran yang dicairkan Lebanon dan Amerika Serikat menyusul putaran pertama pembicaraan mengenai kesepakatan akhir dengan Iran di Bergenstock, Swiss. Hal itu disampaikan Trump saat berbicara dengan wartawan di Washington DC, Amerika Serikat pada Senin waktu setempat. Trump menyebut aset Iran yang dicairkan untuk membeli produk pertanian Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Amerika Serikat memiliki kendali penuh atas Laut Hormuz di wilayah Iran. Trump juga memperingatkan blokade Iran dapat kembali dalam 15 menit. Trump mengatakan Amerika Serikat memiliki angkatan laut yang melakukan blokade dan ia yakin blokade itu lebih berdampak daripada menjatuhkan bom. Sementara itu, Kepala Negosiator Iran Muhammad Bakhir Galibaf mengatakan pembicaraan dengan Amerika Serikat di Swiss menghasilkan pencapaian baik. Namun, ia menegaskan kembali ketidakpercayaan Teheran terhadap Washington. Galibaf mengatakan kedua belah pihak sepakat untuk menciptakan mekanisme untuk menjamin integritas teritorial dan kedaulatan nasional Lebanon. Galibaf menuduh Israel mencoba menyabotase negosiasi. Kepala Negosiator Iran Muhammad Bakhir Galibaf menegaskan Iran tidak pernah bernegosiasi di bawah ancaman. Galibaf mengatakan Iran awalnya keluar dari Bergenstock setelah Trump mengancam di media sosial. Ia juga membantah Iran wajib membeli produk Amerika Serikat dari dana aset Iran yang dicairkan. Sementara itu, Ketua Parlemen Iran Muhammad Baghir Galibaf menegaskan Iran tidak akan meninggalkan Lebanon dalam pembicaraan penting dengan Amerika Serikat di Bergenstock, Swiss. Sementara itu, pasukan PBB berpatroli di wilayah Lebanon saat pasukan Israel berada di dekatnya. Ketua Parlemen Iran Muhammad Bakhir Galibaf mengatakan Teheran tidak akan meninggalkan upaya untuk mengamankan integritas teritorial dan kedaulatan Lebanon. Penegasan ini disampaikan Galibaf setelah kembali dari pembicaraan penting dengan Amerika Serikat di Swiss pada Senin waktu setempat. Galibaf mengatakan pertempuran telah berhenti untuk saat ini, tetapi Teheran akan terus menekan sampai tercapai penyelesaian akhir atas Lebanon. Galibaf juga menggambarkan diplomasi sebagai kelanjutan dari perjuangan politik ketika aksi militer tidak dapat memberikan hasil yang langgeng. Kemenangan di medan perang perlu diamankan melalui pengaturan hukum dan politik agar dapat bertahan lama. Pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, UNIFIL, berpatroli di wilayah Lebanon Selatan dengan perbatasan dengan Israel, sementara kendaraan militer Israel melaju di atas tumpukan puing. Pasukan PBB di Lebanon terus berpatroli di Lebanon Selatan dan memantau garis biru meskipun menghadapi tantangan operasional yang intens dan pembatasan pergerakan yang sering terjadi. Pasukan pertahanan Israel ini masih melakukan pergerakan kendaraan bersenjata yang meneruskan aktivitas udara yang intensif. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin menyatakan bahwa pasukan Israel telah diberikan kebebasan penuh untuk menghadapi ancaman apapun yang dilakukan di Lebanon Selatan. Netanyahu menegaskan kembali bahwa pasukan Israel akan tetap diamankan di wilayah Lebanon. Iran memperingatkan bahwa jika tahanan Palestina dieksekusi, tahanan Israel dan Amerika Serikat yang ditahan di Iran, Lebanon, dan Irak akan dieksekusi dengan cara yang sama. Garda Revolusi Iran memperingatkan bahwa jika tahanan Palestina dieksekusi, maka para tahanan Israel dan Amerika Serikat yang ditahan di Iran, Lebanon, dan Irak akan dieksekusi dengan cara yang sama. Penegasan ini disampaikan Iran sebagai tanggapan terhadap Knesset Israel atau Parlemen Israel yang mengajukan undang-undang yang mewajibkan hukuman mati bagi tahanan Palestina yang dihukum karena dianggap meneror. Militer dan Kementerian Luar Negeri Iran mengeluarkan ultimatum balasan yang keras terhadap Israel. Kementerian Luar Negeri Iran secara resmi mengutuk undang-undang Israel tersebut. Iran menggambarkan undang-undang yang mengeksekusi para tahanan Palestina itu sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan konvensi Jenewa. Sementara itu, tahanan Palestina warga Palestina Rabi Jaber dibebaskan setelah mendekam selama 3 tahun di penjara pendudukan Israel. Kondisi fisik Rabi jauh berubah akibat perlakuan buruk aparat Israel selama ia berada dalam tahanan Israel. Organisasi hak asasi manusia secara rutin melaporkan pelanggaran HAM oleh Israel di wilayah Palestina yang diduduki Israel.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengucapkan selamat kepada Presiden terpilih Colombia Abelardo de la Espriella sembari mengkritik ex-Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Sementara itu, pengunduran diri Starmer terus menjadi sorotan utama media Inggris di tengah persaingan untuk mencari penggantinya. Right, so that's that idea. And then lastly, post-quantum cryptography, right? Once you have quantum chips, you've got to... Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden terpilih Colombia Abelardo de la Espriella. Melalui unggahan di platform Truth Social, Trump menyatakan menantikan kerjasama dengan de la Espriella untuk memperkuat hubungan antara Colombia dan Amerika Serikat. De la Espriella meraih kemenangan tipis atas senator berhaluan kiri Ivan Cepeda dalam pemilihan yang berlangsung ketat. Trump juga mengkritik Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan menyatakan pemimpin partai buruh itu menghadapi berbagai masalah terkait kebijakan energi, imigrasi, dan hubungan dengan Washington. Pengunduran diri Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menjadi berita utama di berbagai surat kabar nasional Inggris. Media-media Inggris menyorot berakhirnya kepemimpinan Starmer setelah kurang dari 2 tahun menjabat. Perhatian publik ini tertuju pada proses pemilihan pemimpin baru Partai Buruh yang akan menentukan pengganti Starmer. Mantan wali kota Greater Manchester Andy Burnham saat ini disebut sebagai salah satu kandidat terkuat untuk menggantikan Starmer. Burnham baru saja resmi kembali ke parlemen setelah memenangkan pemilihan sela di Makerfield pada pekan ini. Sementara itu, sejumlah warga di kota Barranquilla, Colombia menyampaikan kekhawatiran mereka menyusul terpilihnya Abelardo de la Espriella sebagai presiden baru. Warga menilai kemenangan politisi berhaluan kanan tersebut dapat membawa tantangan baru bagi masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan. Sejumlah pendukung kubu oposisi menyatakan kekhawatiran mengenai biaya hidup dan kondisi ekonomi di masa mendatang. Meski demikian, para pendukung de la Espriella berharap pemerintahan baru dapat membawa stabilitas dan pertumbuhan ekonomi bagi Colombia. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memerintahkan percepatan pembangunan kekuatan militer Korea Utara setelah memimpin sidang pleno Partai Pekerja Korea. Kim Jong-un juga menegaskan Korea Utara akan terus memperkuat arsenal nuklirnya dan dengan target melampaui kekuatan militer dunia. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memerintahkan percepatan pembangunan kekuatan militer negaranya setelah memimpin sidang pleno Partai Pekerja di Pyongyang, Korea Utara yang berakhir Senin waktu setempat. Kim menyatakan bahwa mempertahankan posisi sebagai negara bersenjata nuklir adalah satu-satunya cara menghadapi situasi keamanan global yang semakin tidak menentu. Ia juga menyinggung kerjasama militer Amerika Serikat dan Korea Selatan lewat kelompok konsultatif nuklir. Kim menilai kelompok itu sebagai badan perang nuklir yang mendorong semenanjung Korea ke jurang konflik. Dalam sidang itu, Kim memerintahkan pembangunan kapal penjelajah rudal strategis berbobot 10.000 ton yang dilengkapi sistem pertahanan udara berlapis serta peningkatan persenjataan konvensional. Sidang ini merupakan bagian dari rencana pertahanan 5 tahun Korea Utara periode 2026-2030 yang menempatkan pengembangan nuklir dan rudal sebagai prioritas utama. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menegaskan bahwa negaranya akan terus memperbesar kekuatan nuklir secara eksponensial dengan tujuan melampaui negara-negara lain di dunia. Kim menyampaikan pernyataan itu dalam sidang pleno kedua Komite Sentral ke-9 Partai Pekerja Korea yang berlangsung akhir pekan lalu. Sidang ini dihadiri pejabat pemerintah, komandan militer, dan pengelola perusahaan industri besar. Para pengamat menilai pernyataan Kim bertujuan menutup kemungkinan perundingan denuklirisasi dan mendorong negosiasi apapun ke arah pengendalian senjata, bukan pelucutan senjata. Korea Utara sebelumnya meresmikan fasilitas baru produksi bahan bakar senjata nuklir. Kim menyebut kepemilikan senjata nuklir sebagai hal yang tidak bisa dinegosiasikan dalam doktrin keamanan negara. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya, timnas Prancis memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Irak. Selengkapnya saat lagi di Dunia Dalam Berita.
makan ayam, beli babi, makan gudeg, jajan. Kita lihat bintang di Bromo. Ayo ya. Gimana? Seru kan liburannya? Seru dong. Wah, banyak ya bintangnya. Bukan liburan cara Bali, Indonesia aja. Portugal melawan Uzbekistan. Saksikan di TVRI Nasional. Geso-geso adalah merupakan alat musik tradisional sekarang ini bertahan di Kabupaten Poso, Bojo Una-Una, bahkan Tampolore juga di Tanah Kaili. Geso-geso mulai berkembang dan dalam perkembangannya ini bukan hanya kaum lelaki saja, kaum perempuan boleh masuk. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Dunia Dalam Berita. Kita ke informasi dari Piala Dunia. Saudara, timnas Argentina dipastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah memetik kemenangan 2-0 atas Austria pada matchday kedua fase grup. Sementara itu dari grup 1, timnas Prancis juga memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Irak dengan skor 3-0. Timnas Argentina memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia FIFA 2026 usai memetik kemenangan 2-0 atas Austria pada matchday kedua fase grup J di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat. Argentina langsung dapat peluang untuk mencetak gol di menit ke-5 setelah Lautaro Martinez dilanggar di kotak penalti. Lionel Messi yang maju sebagai eksekutor gagal mengeksekusi setelah tendangan yang melebar di sisi kiri gawang Austria. Kebuntuan Argentina baru lahir di menit ke-38 ketika umpan tarik Facundo Medina dituntaskan Messi dengan sepakan kaki kiri untuk membawa tim Tenggo unggul 1-0. Memasuki babak kedua, laga berjalan lebih alot dan saling jual beli serangan. Argentina memastikan kemenangan pada masa injury time babak kedua saat Lionel Messi mencetak brace atau gol keduanya di menit ke-90+5 setelah meneruskan sepakan Julian Alvarez untuk mengunci kemenangan 2-0 atas Austria hingga akhir laga. Lionel Messi kembali mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia dengan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Messi mengoleksi 18 gol di ajang Piala Dunia, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang mantan penyerang Jerman Miroslav Klose dengan torehan 16 gol. Sementara dari lanjutan pertandingan di grup E, timnas Prancis sukses menyingkirkan Irak dengan skor 2-0 dan memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia FIFA 2026. Bertanding di Stadion Lincoln Financial Field, Amerika Serikat, timnas Prancis tampil lebih percaya diri dan berhasil membuka keunggulan di menit ke-14 lewat tendangan melengkung Kylian Mbappe dari luar kotak penalti. Gol kedua Prancis tercipta di babak kedua, tepatnya di menit ke-54. Mbappe kembali mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Prancis unggul 2-0 setelah memanfaatkan kesalahan fatal pemain Irak yang salah kirim umpan di dalam kotak penalti. Gol Prancis ditutup Ousmane Dembele di menit ke-66 setelah bola tembakan mendatar kaki kanannya menggetarkan gawang Irak sekaligus memastikan kemenangan 3-0 untuk Prancis. Yo guru-guru nang Messi tutup dari videonya orang dari pemain. Timnas Norwegia mengandaskan Senegal pada laga penyisian grup E Piala Dunia FIFA 2026. Sementara itu di laga lainnya, timnas Aljazair memulangkan Yordania lebih cepat setelah berhasil membalikan keunggulan. Timnas Norwegia menyusul Prancis ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan 3-2 atas Senegal pada laga penyisian grup E di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. Laga berjalan dengan tensi tinggi dan sama-sama menciptakan peluang berbahaya, namun kebutuhan baru lahir di menit ke-41.
Berawal dari kesalahan Kalido Koulibaly dalam menyapu umpan, dimanfaatkan Pedersen melalui satu tendangan keras untuk membawa Norwegia unggul 1-0. Gol kedua Norwegia dicetak 3 menit selepas jeda lewat serangan balik cepat yang dituntaskan Erling Haaland dengan tembakan keras yang gagal diantisipasi Mendy. Tertinggal 2 gol, Senegal mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 di menit ke-53 ketika Ismail Assar sukses menyelesaikan umpan terobosan Sadio Mane untuk menjebol gawang Norwegia dari jarak dekat. Tidak membutuhkan waktu lama, 5 menit berselang, Norwegia kembali memperlebar keunggulan menjadi 3-1 berkat gol kedua Haaland yang dengan mudah meneruskan umpan Patrick Berg di menit ke-58. Senegal sempat memberikan harapan setelah mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3 di masa injury time babak kedua. Namun Senegal harus tersingkir karena Norwegia mampu mempertahankan kemenangan 3-2 hingga peluit panjang dibunyikan. Sementara itu dari grup C, Aljazair meraih kemenangan atas Yordania setelah berhasil comeback dengan skor akhir 2-1 di San Francisco Bay Arena Stadium, California, Amerika Serikat. Aljazair yang mendominasi penguasaan bola tertinggal lebih dulu di menit ke-36 berkat gol Nizar Al-Rashdad yang memanfaatkan kemelut hasil umpan Moussa Tamari. Aljazair mampu bangkit di babak kedua dan berhasil comeback dengan mencetak 2 gol untuk membalikan keadaan menjadi 2-1. Nadir Koulibaly sukses mencetak gol setelah mengonversi umpan sepak pojok Riyad Mahrez. Dan gol kemenangan yang dicetak Amin Negoewi yang sukses menyambar bola kemelut di depan gawang mengunci kemenangan 2-1 hingga akhir laga. Kekalahan dari Aljazair membuat Yordania harus pulang lebih awal dari Piala Dunia karena berada di posisi juru kunci tanpa perolehan poin dari dua laga. Sing kenapa Dado ngomongin lu Ronaldo penarik sebagai magnet, kalau Ronaldo kan dibagi loro, jadi dibagi kayak hiji usah hiji dari merah buah segar yang siap dijual di pasar. Tapi yang dia eksekusinya itu lumayan. Wisata agrikultur panen leci terbesar. Cuma namanya golo kan ngaruh gila. Setiap tahun kawasan Lukan di Provinsi Bắc Ninh, Vietnam Utara berubah menjadi pusat kesibukan saat musim panen leci tiba. Sepeda motor penuh muatan leci segar memadati Jalan Raya Nasional 31, sementara para pedagang dari berbagai daerah berdatangan Messi, Ronaldo, Neymar, hasil panen. Seorang pedagang yang sudah 15 tahun berbisnis yo aslinya Messi menjelaskan ia membeli Messi ton buah per hari. pemain Argentina itu koyo semangatnya kurang, sing pemain sing biasa itu jadi ono semangatnya ono Messi, terutama karena kandungan gula yang tinggi membuat Messi effect. layu jika Yo terkena itu panas. tapi orangnya kon bias ora kuat ae dia musuh anu kita terano balik kok nang lapangan sing gol keloro nek langsung balik mlaku terus ngene ngantek bar Provinsi Bắc Ninh berkurang memproduksi total produksi sekitar Ada dirinya siswa ya. turun lebih dari 50% dibanding musim sebelumnya. siapa itu Meski demikian, harga justru melonjak ke level tertinggi. Leci kualitas utama kini dijual antara 60 hingga 90 ribu dong Vietnam atau setara 40 hingga 60 ribu rupiah per kilogram, hampir 2 kali lipat harga tahun lalu. Para petani pun menyebut musim ini sebagai sedikit hasil tapi untung besar. Leci Lukan telah mendapat sertifikasi untuk ekspor ke sejumlah negara, di antaranya China, Jepang, Australia, dan negara-negara Eropa. Kawasan ini kini juga berkembang menjadi destinasi wisata agrikultur, penarik pengunjung yang ingin merasakan langsung keseruan musim panen leci. Dan saudara kini saatnya kami hadirkan informasi perakiraan cuaca kota besar mancanegara berlaku mulai esok hari. langsung mana bareng-bareng Jadi kowe nomor loro nih, nomor siji. neng grupe Nomor siji Kolombia ya. neng grupe nomor loro yo iku padha dene ya karo Portugal. Kolombia kok Portugal. Yo ae karek nganu mainin pakai ini. Oh, so iku penentuan. Karena Portugal
Kalau penentuan waktu imbangnya yo orang lebu itu tetap Portugal. Coba mulai Ini orang mungkin musuh Uzbekistan nganu. Uzbekistan dan dua. Feeling gua loro kan. Ya, saudara Orang paling informasi kalau mentap-mentap dalam berita loro ini. suci. Wakil kerabat kerja yang bertugas Herdina Suherdi Herdina masalah. saya melanggar. Alhamdulillah ya tidak barang kali final. Ini apa lho Portugal? Orang Norwegia. Mau izin pulang itu orang lain. Nek wis menang ngono ya. Kalau menit 90, bener main 5 menit ae. Terus barang tambah lagi. Iya, kan tambah waktunya aja ya, 5 menit sampai 7 menitan luar. Guru-guru kan bener heeh. Nah, yo ono guru-guru nggone panas kan. Saat pemain latihan nih, sing awal-awal ya, sing gue rompi es atau nek latihan gue latihan, rompinya rompi es. Latihan apa? Yo kan nganu mas, nek tak guru main, misal mainnya sok kemes, ini kan latihan untuk dino ini. Nah latihannya gue rompi es. Panas. Ya coy. Ya sing kulino nang gun-gun artis gak waget, main waktu ngono, gun banget. Terus kayak gue artis. Iya, kan kayak gun-gun artis tak tetep gurung BS lagi. Nek Jepang lho ya ora gurung BS, semuanya gun panas. Orang jadi belum tentu lima main apa? Apa? Itu. Sekarang ono musim panas. Walaupun ono AC. Nek Indo apa ngene? Ini ora melu. Sekilo minus. Malah kalah nang anu papat. Lho cek iki tau isih-isih rawong sing ngene. Apa jenenge? Mangane abang-abang lho. Ora mangan. Mireh ya, mireh. Ada. Papua, biasanya nama. Geso-geso adalah merupakan alat musik tradisional sekarang ini bertahan di Kabupaten Poso, Tojo Una-Una, bahkan Masih bisa saya kali terus belakang. Apa? Masih. You know. Itu kali terus. Wah, selalu tackle. Geso-geso adalah alat gesek. Alat gesek ini zaman dahulu ini tinggal dulu kanan kiri. dia memakai ekor kuda atau tali ujung. Dan ini alat sini ini bisa dimainkan oleh seorang yang mempunyai bakat tersendiri karena zaman dahulu seni itu timbul sendirinya dari seseorang. Gesek-gesek ini dikenal di pedalaman. Oleh sebab itu dia akan mainkan sendiri, dia akan nyanyikan sendiri dalam meluapkan perasaan. Sehingga di dalam mengelola perasaan itu dia akan membayangkan apa
yang dia cita-citakan. Contoh, besok-besok dari ini dibuat di kepala itu adalah wajah seorang wanita. Karena besok-besok dimajukan oleh laki-laki. Jadi, kalau dia sudah menyendiri, dia mengenal masa atau ada yang dia pikirkan, maka diambil lagi dia bermain. Meluangkan isi hati. Sehingga kalau waktu yang tertentu dia akan kuat, dia akan tenang. Kemudian Ajis kasih dua menang diri. Ajis top tahun orang umum 1948 berkembanglah dia di pedesaan. Menang boxing lah. Orang kenal lagi. Wong iso sikil malah nang boxing, sikil kalah malah nang boxing. Aku banter lah. Yo nek banter. Ini tekniknya tetap api Aziz ah. Maka alat besok Ngomongnya Aziz itu kabeh dimangati. Iso kabeh. Muay Thai iso, barang iso, MMA iso. Jojis tenan. Ajis ini paling karo timnas boxing, timnas tinju iso ngimbangi ngono. Nah iya, malah dicuri. Si musuh saya paling. Biasa. Guru nek engagement saiki saya suka karo iku guru-guru karakter sok. Kecil. Bersinar gara-gara menang sebija itu kok. Dari tak kalah terus, lo strik mau ya. Belum menang lagi. Sehingga Buren mana ini? dengan perkembangan zaman, Ya cuma sana yang kalau coba siapin kecilnya. Ayo, nganang kan gede terus. Dan kobra, sampai enak nih, cukup jen. Menang jen lah. Aduh, nan nih kurang aku siap. Tapi yo, nek bocil-bocil, wah kayak langsung biro kobra. Iya, kalau final semuanya lagi. Yo, akibat brandingannya kan awalnya kayak uli itu, bocil-bocil mikir kan usaha uli oleh kuat, usaha oleh nano, oleh kongkong. Jangan basicnya awalnya kongkong juga dulu. Jadi kesannya orang Indo sih bocil-bocil itu iya, mana yang itu wangi. Langar, wangi loh, sebenarnya nggak mau yang seneng jen buru-buru tengil. Jokes keren-keren. Yang menyatakan bahwa memohon kiranya besok pagi kita bangun sehat dan dapat melaksanakan segala kegiatan yang ada dengan harapan hasil panen akan berhasil. Ini dia malah Dia menyusun. untuk jika saran dia Ada lagi Komennya soal dia nganu. dalam perkembangan di pedesaan itu sangat Dan nek dia kompet main ini jen itu nggak tahu. teks kita itu mesti apa? Manajemennya mesti Melaksanakan striking. Striking. Iya, Masa itu? Ini loh, Amado nggak jika lagi. Muhammad lagi. Dia dikenal bahwa gesu-gesu ini dari daerah ini ada pilihan yang membawakan. Ceritanya buat semua guys. Gesu-gesu bukan hanya ada di tanah Ya maru. di semua pelosok tanah air itu sudah ada yang membedakan UFC Indonesia. Nah itu nyakal siapa? Siapa? Yo, Jika Jackson Carmilla. oh lah, jika seperti dulu. Di Portugal dan Uzbekistan. Selasa 23 Juni jam 23. Match jam berapa? Iya jam 3. veterano فلاحة في كل ركن من أركان الأرض. Não importa onde estejas. No matter who you are, Cristiano Ronaldo. perteneces.
to the biggest team on the planet. Football unites the world. Tapi wong nang timnya ora di respect kok. Buat juga. Ada di respect. Soalnya apa yo egone gede. Inggris melawan Ghana. Cara jumane nesu. TVRI Sport. Elek iki. Jiwa. Tak baik klik sampai itu. Sampai situ. Iya. Iya. Silakan duduk deh. Aduh, minta maaf ini. Ini di almet. Yang maaf ini dari mana dia mahasiswa kayaknya ya. Mahasiswa ini coy. Kalau boleh tahu, Biru. alat dan bahan apa saja yang digunakan? Yang pertama itu bahan utamanya kayu, kemudian ini tempurung atau kelapa, ya, kemudian ada senar yang biasa dipakai gitar, semua dari kayu ini bahannya ini semua. Kayu ini nanti kita proses. Kemudian ini tempurung, ini nanti tempurung kita bersihkan ini amplasnya, kita bor lubang, kita bikin lubang seperti ini, ya. Karena nanti ini kayu ini terus ke sini, ini nanti hasilnya kayak seperti ini nanti dia sudah di dalam. Kemudian ada bahan lagi seperti apa? Ini bahannya kalau dulu namanya bukan drip, ini dripless gitu. Nanti kita cari saja bahan yang ada. Ini kalau dulu ini ada tulang kerbau atau sapi, yang dalam itu ditutup dengan ini atau kulit ular. Ya itu bahan untuk di sini yang membran namanya. Seperti itu kira-kira. Oh, kalau boleh tahu, alat geseknya ini terbuat dari apa, Pak? Ah, baik. Ini kita bikin saja apa saja sini bisa. Rotan, ini bambu saya bikin. Kemudian ini aslinya sebenarnya dari ekor kuda. Dari kuda. Ekornya itu rambut ekornya itu diambil. Kemudian ini Itu aja itu dulu. kalau zaman dulu membuat ini. Ini dari sapi ijuk potong aren. Itu ijuknya itu diambil rambut. Jen kan orang lemu atau lemu. Aslinya kan bobotnya nek cara sing diambil 66 main nang kelas berat 666 itu. Saya membuat ini Aslinya dan nek 666 itu udah 5 kilo 7 kilo. Sehingga kok itu loro guru-gurunya wis lemu. Guru-guru itu bangunnya kan tahun berapa? Dioperasi setahun 14 tahun. Guru-guru musyawarah. Adam itu elek. Jujur-jujuran pas Musa John Adam kok aslinya nek menurut Om John ora jujuran. Iya. Buat Adam itu apik jane, cuma mentalis kayak iki. Kampung Madem mau ya ra seneng Madem. Iya. Ani tak toni apa pengkohon. Gua kok tenan jujur. Gua terus John mlebu terus mau ora.
Sampai sini kan kaca loh. Aman aja, nek full dah. Yo tak suek-suek nang ben penak pisan. Lagi ada sekian. Ini masih utuh. Tapi saya sudah potong. Ini kita potong pakai Oh men, sebenarnya mah terlalu. Apa sih ini over ya? Nanti orang dia bisa lama sekali untuk Kaum timur ah. oh terlalu dilebih-lebihkan. amplas. Jelas terlalu. Nah asalnya ini sangat asal. Asal dewas jual. Lidah tuh nanti. Wah berat lah gue. Atlet semua. Artinya seperti ini cuma ini tempurungnya agak mudah. Kakak Aji asal dewas ya. Jadi mas tinggi ini. Iya boxing. Yunta. Kemudian nanti sementara kita Mainnya saya itu mau ngasar. Usaha apa? Pangeran langsung. Bali lah. ini nanti untuk masuk Pangeran kondisium. next yang kali ini jadi kita Orlan dan modelnya nanti seperti ini di dalam. Nanang tuh loh. Saya cuma main obat itu orang Musa tahu. Orlan. Orlan kene. Iyo gitu. Saya walau ngomongnya saya coba John. Iya. Orlan. Sing Orlan ya. Podomu ada ya. Sudah lah ini. Cantik John. Solo pun. Kemudian nanti ini adalah tali. Sementara ini tali biasa, tali Nah, musuh kakak jalan nantangnya 80 deh. Orlan tok. John. Nek sing aput-aput palinge 80. Terus sak kelas iki wis. ini adalah sama. Ini kita gosok nih. Sekarang saya satu. Kuda itu. Ini ekor kuda itu kayak ada kasar sedikit. Jadi biar kita tahu sedikit. Dan ditarik juga dia seperti Enggak. ambil lagi nih, sini lagi 7 pohon kenal. Aren itu. Kemudian ini juga ini sama. Ini yang dijual ini. Dolar. Ini kita pakai, gampang lagi. Ini masih mentah ini. Sudah terpasang talinya seperti ini. Kita bikin penanggalnya juga di sini. Tergantung kita saja. Jadi itu seperti kemudian kita bikin ini penanggal supaya jangan rapat di sini. Ini kita coba. Tutup saja. Caranya kita saja. Cuma itu mesti kita Ini besok-besok ini kalau dari Michael Mustita yang main mereka bikin Tahu ada ibu sapa sing musuh atlet binaraga kan lho. Sing karo Rian Babaye itu sama lek. Mosok satu sih. Pernah itu itu yo 80-an. Iya musuh sapa mulai sing binaraga. di FT Garuda Fried Chicken aja. Satu ngono. Garuda Fried Chicken mah. Garuda Fried Chicken. dia harus di bawah sini. Oh no. Ya. Oke, mulai gesek. Pelan-pelan saja.
jalan terus. Bangun Indonesia. Hari ini hari pertandingan. Tahun ini Piala Dunia bisa ditonton gratis di TVRI, televisi milik semua rakyat Indonesia. Karena gembiraan ini milik semua. Kita rayakan dengan nonton bersama. Momen indah yang penuh kehangatan. Itulah Piala Dunia tahun ini. Karena kegembiraan ini milik kita semua. Temani hari Anda dengan beragam informasi terbaik dan peristiwa yang terjadi silih berganti. Hadirkan fakta terkini secara lengkap lewat laporan utama dan laporan langsung di setiap perkembangan secara akurat dan berimbang. Untuk Anda, kami hadirkan pilihan terbaik setiap hari. Klik Indonesia Pagi, pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan Indonesia Siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Klik Indonesia Petang pukul 18 waktu Indonesia Barat dan akhiri hari Anda dengan Klik Indonesia Malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Jadikan hari Anda semakin berkualitas bersama TVRI. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Jadi berantem nih kakak Cimal. Apa? Jadi berantem nih kakak Cimal. Ini. Saksikan siaran Piala Dunia hanya di Ya guys, mau awak terang karo Jon pas kakak Cima mau sopo itu. Iku Jon munggah langsung plan kalah Jon munggah apa yo? Jon munggah. Terus Jon seneni presiden. Tapi kalau namanya itu juga harus rusak ya. Ini lawannya presiden. Dimain tau. Terkait dengan Jadi mending tiga rujuk nih. Apa itu lagi nawan cover. Iso kenapa ya ngono? Terus jalan kobra ngono saya dia apa tadi nang apa kobra. Ya bener kobra saya untuk ICB terus saya ngincer ICB. ICB menurut kobra itu ada di dalam salah satunya S2 sih kita bangga bahwa Iya. Jadi bang musuh-musuh tak musuh kobra mulai. Mending dijebok Jon saya. Tapi aku seneng ini mas tadi. Memainkan alat-alat. Semuanya over nih. Mainin hujan banget. Ya sing sak penake dhewe wis pas wayah main malah bobote luwih iku. Ayo son. Nang Nelson. Apa ya gitu ternyata. Mentalnya. Sak penake dhewe. Sudah kan tahu. Berikut terkait dengan syairnya. Syair ini seperti saya katakan tadi bahwa ada sesuatu yang dikandung masuk. Salah satu Jadi Nelson masuk kasih masuk. untuk sendirinya itu mengungkapkan hati itu Kasih aku Nelson ya. bisa Kasih dah aku enggak udah Nelson. Mana Nelson? Masa iyo? Mosok kasih serendah itu. Al kafe. Nelson ini mau pilih kalau saya mainkan sendiri. Tetapi kalau Tyson dalam sendiri. acara suka seperti pesta suku selesai panen dilakukan dengan secara bersama. Apa seperti syair itu? Mereka itu mengungkapkan ungkapan syukur, kata-kata yang memberikan berkat lagi. Bunda iyo lah. Itu supaya Tuhan itu akan selalu memberikan rezeki kepada kita. Itu tujuannya. Kalau syair-syair yang mengandung syukuran selesai panen atau kegiatan-kegiatan lain. Jadi masing-masing syairnya atau Kaji itu anggap bahasa Papua kayuri, yo pok menang power. itu
dua saya tahu. Itu dinyanyikan di saat itu. Diiringi oleh Ya sama aku yang pinter kan aja sini ya, lucu jadi. So, itu bahasa dari Pamona. Ini timun sama kabilan ya. Demo anak demo tempat ini demo apa sih? Anu, lanjutkan MBG. Lanjutkan MBG. Iya maksudnya? Yo, kan dia telah MBG ya, jadi lanjutkan MBG. Masa iya? Indonesia. Hari Demo ini petang. hari pertandingan. Tahun ini Piala Dunia bisa didapat gratis di TVRI. Televisi milik semua rakyat Indonesia. Itu evaluasi toh akhirnya orang-orang Milik bermain. semua. Dirayakan dengan nonton bersama. Momen indah yang penuh kehangatan. Itulah Piala Dunia tahun ini. Karena kegembiraan ini milik kita semua. Ini balong kok daging mas. Mustiklat LPTV ini. Wah kok kayaknya penjajahnya keluar. Jajah wih iki yang balong tenan orang usia. Iki jajah lah. Iki lo jajah lo ijutnya lo. Jalan studio alam kota. Aku dia ini galau nih. Informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak Wah jadi bisa bingung jumbo. Ini rasa tak jumbo. Atas dia lagi mana? Ini gaduh ah. Ini maling macan MBG yo. Apa? Maling macan MBG. Siapa yang maling macam nih? Oh no, masih gede-gede di maling. Apa jadi mah? Ini apa? Ini apa? Rasa sih. Ya pasti. Kalau ngajar aku ki demo ngono iki dan biarnya kadang ngono iki fungsinya apa? Cara jare iku ngene kan wis bar dipijet ngenean, terus ditenekne ben otote lemes lho bar di mak-mak. Jarene. Kan nek sikil mau tak opo-opo nang ngene lah, gandine iku iki. Nek sing buat gede bagian iki. Pertama Vietnam itu ini kita tanggal yang jadi tata kaya mengenai Padahal ini fungsinya apa? Sepuluh pangeran Segera akan putri mereka. Saya itu harus sesuai Wah, kita yang dibayar penak. oleh kedua belah dalam Thailand itu harus terkait dengan sayur dupa. Nek cara pindah negara nang Thailand no cara bahasane sampean yo Inggris no. Dikaitkan dengan Apa latihan sik-sik bahasa Thailand. roh mereka itu bisa datang. Besok hari-hari dia laporan sembarang Tidak akan ada gangguan apa-apa di sekitar itu. Kampung saya itu harus sesuai dengan keadaan di mana mereka melakukan kegiatan. semenjak yang meningkatkan bahasa Inggris anak buah kuliah dengan Sandi banget. Di sekolah aku juga neng anu ah, neng kampung Inggris iku. Kayak ngono. kemudian saiknya apa pas lagi inspeksi kalau mengantar atau apa kalau kebetulan bisa atau Terus piye nek ora iso bahasa Inggris? biasanya ya kudunya ya kemauan selama masih mau kerja ya kudunya ya harus sinau. Kalau ada seminggu pisan, lagi masa tua apa ini ngomong bahasa Inggris itu hari-hari.
Ya bisa. Umurnya apa udah sampean-sampean? Kurang ajar. Aku dia ngomong orang dong. Tak ngono. Kowe orang salah sing tak jipuk apa nih? Dene barang lagi sing sekolah kaya terapi seneng iki ana ora? Mbak Romo. Tambah. Romo. Bisa terapi. Romo. Kayak apa Aci ya? Aci di terapi tuh? Aci sama. Aci Aci. Ini orang, saya perawat duluan. Andai aku bisa menjadi seperti yang kau minta, ku jadi juta karena cinta murna. Tak peduli jika surga dan neraka tak pernah ada, yang penting kau ada. Meski tanpa batas Aslinya ki ono ning ora tanggo. Kayak sikil mau ono. Ditarik, ditarik loro. Artinya ini lawannya. Kalau ora salah. Setengah itu dia. Ya. Jualan apa? Kalau aku kunci. Makasih. Bilang siapa?